Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa kita akan berbahagia bila kita hidup aman dan tentram, terbebas dari rasa takut dan rasa sedih. Untuk membebaskan diri dari rasa takut dan sedih, kita harus melakukan berbagai usaha yang melibatkan pola pikir, tutur kata, dan perilaku. Kita mulai dengan memastikan tujuan hidup yang jelas. Setelah tujuan hidup kita formulasikan dengan jelas, kita coba bikin program kerja yang bisa mengarahkan ke tujuan tadi. Lalu kita melaksanakannya itu dengan kesungguhan hati, dengan ketekunan, tidak mudah putus asa. Dan itu semuanya membutuhkan keputusan-keputusan yang jelas dan langkah-langkah yang pasti. Kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang jelas dan langkah yang pasti jika kita dihinggapi rasa ragu-ragu. Keraguan itu bisa menyebabkan kita mandek, tidak berani mengambil keputusan, dan karena itu kita tidak berani melangkah. Bahkan seringkali keraguan itu mengakibatkan rasa takut, takut salah langkah, yang bisa menjurus ke suatu bencana. Kalau berbisnis, takut salah langkah lalu menyebabkan kerugian dan kebangkrutan. Jadi oleh karena itu kita melakukan apapun termasuk bisnis, maka kita harus meyakinkan langkah kita benar, meyakinkan keputusan kita benar. Nah, untuk itu maka kita mesti membangun pola pikir yang tepat. Ya. Kalau kita memikirkan bisnis kita jangan sampai rugi, jangan sampai bangkrut, seharusnya kita juga mau memikirkan jangan sampai diri kita ini celaka. Bangkrutnya bisnis itu tidak begitu parah karena paling menjadi tidak punya duit atau mungkin punya hutang yang mungkin bisa di-recover lagi. Tapi kalau salah langkah yang mengakibatkan bencana untuk diri kita sendiri, bukan hanya sakit di dunia, bukan hanya dikucilkan di dalam kehidupan ini, tetapi juga di akhirat kita bisa masuk neraka. Oleh karena itu, ketika kita memikirkan tentang kehidupan kita sendiri, tentang nasib kita sendiri, harus jauh lebih serius daripada memikirkan bisnis. Tapi banyak orang keliru, memikirkan bisnis mati-matian sampai lupa tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah, kita pengajian itu kan sebenarnya memikirkan nasib kita sendiri. Memang banyak pengajian itu menekankan memikirkan nasib di akhirat saja, tapi kurang membahas dunia. Tapi ada juga pengajian yang membahas untuk kesejahteraan dunia saja, akhiratnya kurang. Nah, kita coba pengajian kita ini menggabungkan dua-duanya. Nah, sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, oleh karena itu kita harus bisa membuat keputusan yang penuh dengan keyakinan. Nah, padahal keputusan-keputusan kita itu seringkali harus diambil pada waktu yang sangat pendek karena harus ada momentum yang tepat. Kalau kita mengambil keputusan dan langkah melaksanakan keputusan itu tidak sesuai dengan momentum atau terlambat, maka kita bisa-bisa tidak mendapatkan keuntungan yang kita perhitungkan semula. Oleh karena itu, secara menyeluruh, keraguan itu menghambat usaha mencari kebahagiaan. Di samping menghambat kita dalam berusaha mencari kebahagiaan, keraguan itu sendiri juga mengakibatkan ketidaknyamanan di benak kita. Karena keraguan itu menyebabkan adanya dua ide yang bertentangan. Aku mau mulai atau tidak, mulai sekarang atau besok. Aku mau menerima uang sogokan ini apa enggak. Itu kan ada dua kutub. Ya. Aku mau menekuni ibadah atau mau menerima
korupsi atau bekerja sama di dalam korupsi. Ibadah itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, korupsi itu menjauhkan kita dari Allah. Nah itu pasti ada konflik. Nah pikiran kita itu didesain oleh Allah untuk tidak suka pada konflik. Begitu ada alternatif, pikiran kita itu maunya aku lalu ambil yang mana gitu, yang kiri apa kanan, A atau B. Jadi pikiran kita itu memang didesain oleh Allah supaya fokus hanya satu. Maka begitu ada dua alternatif, kita mulai bimbang. Nah ketika bimbang itu mesti kita pandai menimbang-nimbang mana yang lebih baik kita ambil. Udah, ambil keputusan, ambil langkah untuk itu. Yang lain sementara kita tinggalkan. Karena kalau kita masih mendua, lalu wah jangan-jangan itu baik, jangan-jangan itu baik, nanti kita nggak maju-maju. Ya. Akhirnya kita berjalan di tempat dan pikiran kita menjadi kacau. Ya, itu kalau kita mempelajari tentang pola pikir kita, itu ada conflict of interest, konflik antara dua atau lebih banyak kepentingan, atau conflict of motivations, konflik antara dua motivasi. Nah motivasi itu kan dimulai dari pertimbangan-pertimbangan lalu keputusan gitu. Ya oleh karena itu mari kita hilangkan keraguan-raguan, tapi tentu menghilangkan itu ada cara yang bisa kita formulasikan. Ya. Jadi pikiran kita akan merasa tenang bila semua ide yang ada di benak kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Karena itu begitu ada dua hal yang saling bertentangan, kita akan merasakan tidak nyaman yang bisa menyebabkan stres bila berkepanjangan. Misalnya, seorang yang sedang meningkatkan kedisiplinannya melaksanakan sholat 5 waktu sehari, kemudian tergiur untuk menerima uang hasil kerjasama korupsi, dia pasti terombang-ambing dalam kebingungan. Di situ ada dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi sholat mendekatkan diri kepada Allah, dan di sisi lain korupsi itu mendorong kita makin jauh dari Allah. Ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran itu mengajari kita pola pikir yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Kalau karya tulis manusia itu seringkali dalam buku yang sama itu ada pertentangan antara bagian satu dengan yang lain. Apalagi kalau kita mempelajari ilmu yang sama tapi ditulis oleh orang yang berbeda. Ya, misalnya mempelajari tentang ekonomi, yang satu aliran liberal, kapitalis, yang satu komunis, itu seringkali itu bertentangan. Ya, itu kalau dibuat manusia. Tapi kalau Allah, kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, itu semua pemikiran-pemikiran yang ada di situ itu selalu konsisten. Contoh lagi yang membuat keraguan, ya. Keraguan seseorang antara percaya adanya balasan di akhirat dan tidak percaya akan adanya pembalasan di alam akhirat, itu bisa juga membuat kita kacau dalam pikiran. Bila ia percaya adanya balasan, maka ia harus konsekuen mempersiapkan diri menghadapi pembalasan itu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebaliknya, bila ia tidak percaya akan adanya balasan, ia tidak perlu mempersiapkan apapun, sehingga ia tidak mentaati perintah dan larangan Allah. Itulah sebabnya banyak orang memilih ketegasan salah satu, percaya atau tidak percaya akan adanya balasan. Namun banyak pula orang yang memilih berada di tengah-tengah. Ya, misalnya percaya ada balasan, kok belum pernah ada bukti. Ya tentu saja tidak akan ada bukti, karena balasan itu setelah kita mati kemudian dibangkitkan baru ada balasan. Orang itu mati dulu ya tidak akan bisa membuktikan.
karena pembalasannya itu setelah dibangkitkan kembali. Maka kalau orang bilang nggak bisa membuktikan, itu pikirannya pendek. Contohnya misalnya Nababan waktu bikin desain Masjid Istiqlal, dia percaya bahwa menurut perhitungan dia masjid ini tidak akan roboh, tidak akan rusak kira-kira dalam 100 tahun. Terus orang ingin membuktikan, aku ingin membuktikan omongannya Nababan itu benar apa enggak gitu. Belum bisa membuktikan, dia sudah mati sendiri, sudah mati duluan. Jadi kita itu mesti pikiran kita itu bisa menjangkau yang lebih daripada umur kita. Ya. Nah, banyak orang yang memilih di tengah-tengah, akibatnya dia itu punya dua kaki. Kaki satu di kanan, di area tertentu, kaki kiri di area yang lain. Kalau tadi antara percaya balasan dan tidak percaya, kaki yang satu itu percaya akan adanya balasan, yang satu tidak percaya. Ini akibatnya ketika dia ingin memperoleh vote, misalnya dia mencalonkan dari kepala daerah, wali kota atau gubernur atau presiden, bahkan dia kalau dia tidak percaya, maka dia memakai cara apa saja, meskipun harus memberi uang kepada calon pemilih, ya, kepada voter. Aku tidak punya duit yang cukup untuk memberi orang sebuahnya itu ratusan juta. Alah, gampang, ada sponsornya. Nah, tapi di sisi lain, di kaki yang lain dia, wah ini besok kalau aku dibalas bagaimana? Kalau aku menjadi kepala daerah, memakai uang-uang haram, kemudian aku menjadi kepala daerah dengan mendapatkan gaji, maka gaji itu adalah downstream atau bagian yang lebih bawah daripada upstream yang haram. Kalau upstreamnya haram, itu downstreamnya ya haram. Ya, contoh yang paling gampang itu minuman keras itu haram. Minum minuman keras itu haram, itu downstream. Upstreamnya membuat miras ya haram. Memberi investasi untuk pabrik miras ya haram. Jadi kita mesti berpikir itu mesti holistik. Ya. Nah, orang semacam ini di satu kaki di area tertentu, di kaki yang satunya lagi di area yang lain, itu biasanya disebut munafik. Nah, orang munafik itu selalu ragu-ragu, Oleh karena itu penyakit utamanya orang munafik adalah keraguan-raguan. Ini bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 143. Mudabdabina baina dzalik. Mudabdabin itu terombang-ambing, swaying, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Tapi dikatakan dia orang kelompok kanan, nggak benar juga, karena kadang dia ke kiri. Dia dikatakan kelompok kiri juga nggak benar, karena kadang-kadang dia ke kanan. Maka disebut la ilaha ulai wa la ilaha ula. Mereka orang semacam itu tidak termasuk golongan A dan tidak termasuk golongan B. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Kalau orang sudah sesat begitu, nggak akan mendapatkan jalan yang pas. Jadi pertama yang bahaya itu adalah bahaya bahwa keraguan bisa menyebabkan kemunafikan. Keraguan juga bisa menyebabkan kekafiran. Coba misalnya orang yang kedatangan, ini masyarakat zaman dulu, kedatangan para utusan. Mereka ragu-ragu, utusan kok makan sih? Utusan Allah kok makan, kok jalan-jalan di pasar? Harusnya orang utusan Allah itu istimewa dong. Dia lupa bahwa utusan itu sekaligus harus bisa menjadi contoh. Kalau jadi contoh, ya harus bagian dari mereka. Karena kalau dia tidak bisa menjadi contoh, misalnya malaikat utusannya, malaikat menganjurkan puasa.
Orang yang disuruh puasa bilangnya apa? Enak aja. Kamu kan tidak butuh makan, nyuruh aku tidak makan seharian. Tidak mau. Maka utusan itu harus dari kelompok itu sendiri. Dan manusia itu butuh makan. Butuh makan itu artinya lemah. Kalau lemah jangan dianggap Tuhan. Itu sebabnya Rasulullah itu seringkali makan bersama dengan orang-orang supaya orang-orang tahu bahwa aku ini makan nih, aku ini manusia biasa. Aku seperti kamu. Kalau aku menganjurkan kamu puasa, aku juga puasa. Kalau aku menganjurkan kamu untuk berjuang, ya aku juga ikut berjuang dan seterusnya. Nah, orang-orang yang ragu-ragu seseorang itu adalah utusan dari Allah, maka kecenderungannya dia menjadi kafir. Seperti yang saya kutip di surat Ibrahim, ya, saya ambilkan bagian yang ada kata ragu dan kekafiran. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Mereka berkata, sungguh kami mengingkari apa yang kamu diperintah untuk menyampaikan kepada kami. Dan sesungguhnya kami ini benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepadanya. Jadi keraguan-raguan membuat orang tidak percaya. Nah, tidak percaya itu bahasa Arabnya kafir. Keraguan itu juga bisa menyebabkan kita mandek. Tadi judulnya kita pun juga bilang bahwa kita sulit maju. Orang mandek itu tidak berani berjuang. Tidak berani berjuang artinya dia tidak berani berkorban. Kalau dia berbisnis, kalau dia ragu-ragu, wah ini menguntungkan apa enggak. Kalau dia ragu-ragu, dia nggak berani naruh investasi besar-besar. Coba-coba kecil-kecilan dulu deh. Jadi kalau misalnya rugi ya paling ruginya kecil begitu. Misalnya orang mau bisnis di bursa saham, punya duit 100 juta, dia ragu-ragu nanti untung apa enggak, dia nggak berani naruh di situ banyak-banyak, ya 1 juta 2 juta begitu. Mohon maaf, ini saya tidak berarti menganjurkan teman-teman bapak-bapak untuk berbisnis di bursa ya. Di bursa itu ada yang haram, ada yang halal. Jadi kalau ke bursa mesti memilih yang halal gitu. Ya. Tapi ya poin saya adalah di bisnisnya itu kalau kita ragu-ragu pasti kita tidak berani berinvestasi. Kalau kita buka restoran dan kita ragu-ragu ini menguntungkan atau tidak, kita tidak berani berinvestasi. Begitu pula kalau orang tidak percaya bahwa apa yang kita sedekahkan sekarang itu besok akan dibalas berlipat-lipat di akhirat. Kalau nggak percaya, ya dia tidak berani memberi sedekah. Dia akan menjadi pelit gitu. Ya, pelit itu karena dia ragu-ragu, duitku habis, aku nanti makan apa untuk besok, untuk tahun depan, untuk bulan depan. Tapi kalau dia yakin, kan Allah mengatakan, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kamu sedekahkan nanti Allah akan mengganti. Jadi bersedekah 10%, 20% dari asetnya nggak apa-apa, nanti diganti kok. Gitu. Kalau itu yakin. Tapi kalau nggak yakin, duitku kan makin habis gitu. Ya. Jadi orang-orang yang ragu-ragu itu tidak berani berjuang seperti yang digambarkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 45. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ketika Madinah diserbu oleh orang-orang dari Mekah, maka orang-orang Madinah diajak untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri itu namanya berjihad, dan karena itu mempertahankan hak, maka itu jihad fisabilillah. Ya. Jadi saya ini konteksnya bukan lalu terus membunuh diri, bukan. Ini konteksnya mempertahankan diri ketika diserbu oleh musuh dari luar. Nah, orang-orang yang ragu-ragu tidak berani ikut perang karena mereka takut mati, dan nanti dapat apa kalau mati. Nah, maka digambarkan
Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir. Yang minta izin kepadamu untuk tidak ikut perang adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, lalu mereka itu dalam keraguan-raguannya itu terombang-ambing. Nah, nggak enak gitu. Dan konsekuensinya orang yang ragu-ragu itu menjadi lamban langkahnya, nggak bisa cepat, tidak bisa cepat. Misalnya begitu ada opportunity langsung diambil, ada opportunity diambil, nggak bisa, karena dia memang orangnya penuh ragu-ragu dan bahkan menjadi malas. Ya. Allah menggambarkan wa inna minkum laman la yubatti'an, di antara kalian tentu ada orang yang suka berlambat-lambat. Berlambat-lambat karena ragu-ragu. Ini konteksnya perang. Tapi bisa juga misalnya konteksnya itu dalam berbisnis atau di dalam beribadah kepada Allah. Berlambat-lambat. Nanti fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Kalau kemudian tentara Madinah itu menderita kekalahan, banyak yang meninggal, mereka bilang, aku beruntung aku tidak ikut perang, jadi aku tidak mati. Tapi sebaliknya, walain asabaka fadlun minallahi laqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Kalau tentara Madinah itu bisa mempertahankan diri dan menang, dan kemenangan itu berarti bisa mendapatkan rampasan perang karena musuh itu ketika datang kan membawa logistik, membawa bekal makanan. Logistiknya itu ya pakaian dan alat-alat perang, juga kuda. Terus makanannya itu biasanya mereka membawa onta, karena tidak mungkin membawa makanan di kulkas, itu nggak mungkin, supaya tidak busuk. Ya onta yang masih hidup nanti begitu lapar, satu onta disembelih dimakan bersama. Jadi orang perang pasti membawa onta. Lalu kalau mereka lari tunggang langgang, ontanya kan ditinggal. Nah itu menjadi rampasan perang. Nah ketika tentara Madinah menang, wah sayang aku nggak ikut. Kalau aku ikut kan aku bisa mendapatkan bagian. Menyesalnya belakangan. Ya. Saya lanjutkan. Peragu biasanya cenderung berhenti atau menunda mengambil langkah karena ia takut salah langkah yang bisa mengakibatkan kerugian atau kecelakaan. Menunda atau bahkan berhenti mengambil langkah bisa menyebabkan hilangnya kesempatan untuk meraih keuntungan. Pengusaha yang selalu ragu-ragu mengambil keputusan dan mengambil langkah juga seringkali kehilangan momentum yang bagus untuk meraih keuntungan. Orang Islam yang ragu-ragu mendapatkan balasan itu tidak berani melangkah ketika ada kesempatan itu kan tidak selalu datang. Dan bahkan ada orang bilang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Misalnya begitu ada masyarakat lagi membangun masjid, kesempatan nih, aku harus ikut andil. Begitu ada madrasah atau pesantren yang kesulitan dana karena COVID ini, kemudian wah ini kasihan, ini momentum yang bagus, aku bisa membantu supaya pesantren atau madrasah ini atau masjid ini bisa tetap berjalan untuk berdakwah dan seterusnya. Ya. Lagi lebih bahayanya keraguan. Keraguan itu juga bisa menyebabkan perpecahan. Allah memberikan gambaran di surat Asy-Syura, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." Mereka tidak terbelah, tidak tercerai-berai kecuali setelah mereka tahu. Jadi mereka tahu bahwa mereka memperjuangkan sesuatu, tapi karena baghyan bainahum, ada rasa dengki, ada rasa iri dan sebagainya, maka akibatnya mereka menjadi pecah. Karena kenapa yang memimpin dia? Kenapa bukan dari golongan kita? Nah, itu kan menjadi pecah. Walau la kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Untungnya Allah itu kalau ketika kita berbuat salah,
tidak langsung dijatuhi hukuman di dunia ini. Seringkali Allah menunda supaya kita mempunyai waktu untuk koreksi diri. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhum murib. Orang-orang yang sudah mendapatkan kitab dari Allah melalui nabinya, baik itu Nabi Musa, Nabi Isa maupun Nabi Muhammad, itu lalu banyak di antara mereka itu ragu-ragu tentang isi kitab itu. Jadi karena ragu-ragu, maka ada kelompok yang percaya dan tidak percaya, dan mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Karena kepentingannya berbeda-beda, maka mereka gampang berantem, gampang bertikai. Ini tidak hanya misalnya kalau orang Islam dan non-Muslim, enggak. Bisa juga orang-orang yang sama-sama mengaku Islam, kalau di hati itu ada ada kedengkian, ada keraguan, maka sesama Muslim itu bisa tercerai-berai, berantem sendiri. Dan kita sudah membuktikan kok di Indonesia ini orang-orang Islam itu pada bertikai sendiri, ya karena keyakinannya itu kurang mantap gitu. Ya. Jadi memperhatikan beberapa contoh akibat buruk dari keraguan tadi, maka kita sebaiknya meninggalkan hal-hal yang meragukan dan memilih atau melakukan hal-hal yang tidak meragukan. Rasulullah mengatakan, ini banyak yang hafal, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu dan lakukanlah yang tidak membuat kamu ragu. Jadi kalau kamu ragu, udah tinggalkan aja. Ambil langkah yang kamu tidak ragu. Lalu bagaimana cara mengatasi keraguan itu? Nah, untuk mengatasi keraguan, kita perlu mengubah keraguan itu menjadi keyakinan. Ya. Ragu itu kebalikannya adalah yakin. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghilangkan keraguan, ubahlah ragu-ragu menjadi yakin. Tapi bagaimana caranya? Ya. Caranya antara lain dengan mempelajari masalah yang diragukan. Kalau kita itu punya blank spot, ada hal-hal yang kita tidak tahu, maka otomatis kita akan ragu-ragu. Ada orang berbisnis dengan cara pakai intuisi, tidak dipelajari. Saya pernah mendengarkan itu ceramah memanggil di sekolah manajemen, memanggil orang yang berbisnis dengan intuisi. Dia dengan bangga misalnya waktu itu membuat televisi itu pakai intuisi, terus buka tambak udang itu pakai intuisi. Yang terjadi apa? Rugi, bangkrut itu, tambak itu berhektar-hektar di Sumatera, di Jawa, ya habis karena tidak dibekali dengan ilmu. Padahal Allah kan mengatakannya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan melangkah sebelum kamu punya ilmu. Jadi kamu jangan lakukan yang kamu tidak punya ilmunya. Kalau mau memulai bisnis tambak, pelajari dulu. Kalau kita ragu-ragu sedekah ini bermanfaat apa enggak, pelajari. Nah, kalau tidak mau belajar, ya sampai akhir hayat ya tetap aja ragu-ragu. Sampai akhir hayat ya tetap aja pelit begitu. Ya, untuk itu kita perlu antara lain menganalisa permasalahan dengan baik. Kalau kita tidak bisa mempelajari sendiri, kita bertanya kepada orang yang memahami, kepada ahlinya. Maka kita seringkali mengundang narasumber yang berkompeten dalam itu, kemudian kita suruh bicara. Nah, langkah ini perlu karena membangun keyakinan itu perlu argumentasi, termasuk pemahaman sebab akibat. Itu perlu kita pelajari, dan perlu juga penelitian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau hari ini kita punya duit hanya sedikit, ya cukup untuk sehari-hari, tapi kita butuh beberapa biaya untuk pengobatan misalnya. Terus
Wah, ini aku tidak bisa membiayai karena ini pengobatannya butuh 1 tahun. Padahal 1 bulan kebutuhannya sekian puluh juta. Maka kalau 1 tahun itu akan sampai ratusan juta, misalnya begitu. Terus karena itu, nah dia bilang duitku hanya sedikit, hanya cukup untuk 3 bulan atau 4 bulan, misalnya begitu. Eh, ini perlu dikukuhkan dengan cara melihat bukti. Bukti itu apa? Ya namanya bukti itu experience, pengalaman yang lalu. Misalnya, kita yang sekarang ini umur 60, mulai dari umur 0 sampai 60, kita tuh gak pernah mati kelaparan. Bahkan aset kita makin banyak, makin baik kesejahteraan kita. Kenapa? Ketika menghadapi bulan depan kita ragu-ragu. Ketika menghadapi pengobatan yang akan datang kita ragu-ragu. Gak usah, ya udah cukup 3 bulan, jalan saja. Karena belum tentu yang sakit ini, mohon maaf, belum tentu dalam 3 bulan itu masih hidup. Ya kalau sudah meninggal ya tidak perlu biaya lagi. Udah, itu jangan pikiran negatif ya. 3 bulan itu lama. Kita itu bisa berbuat apa saja di dalam 3 bulan yang mungkin pendapatan kita menjadi meningkat. Jadi nggak usah gugup, 3 bulan cukuplah. Aku mau melakukan ini sehingga penghasilanku akan bertambah. Dan Allah sudah memberi bukti bahwa pada masa-masa yang lalu, pada saat aku butuh, Allah pasti memberi. Nah, kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa. Jangan hanya berdoa, ya. Berdoa plus berusaha. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu mau kita pelajari sendiri. Kalau tidak bisa pelajari sendiri, tanya kepada ahlinya. Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, surat 16 ayat 43, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kita juga perlu membuktikan apakah ide kita yang benar atau ide pihak lain yang benar. Jadi misalnya kita punya ide untuk merencanakan sesuatu, kemudian orang lain itu mengatakan, itu riskan sekali, itu begini. Nah, kita harus mempelajari antara dua argumen tadi. Nah, seringkali saya itu kalau punya ide masa depan itu ya ada saja yang meragukan. Nanti begini. Ya, terima kasih. Ya, seringkali misalnya saya akan melangkah, itu ada yang menegur. Nanti gini. Ya contohnya lah, bikin pesantren, kita tidak kaya, tapi kita ingin menjamin konsumsinya santri. Terus dari mana itu? Ada yang bilang, gimana itu? Manajemen model apa itu? Pengeluaran kita pasti, tapi pemasukannya tidak pasti. Karena kita tidak punya bisnis yang diandalkan penghasilan setiap bulan. Tapi saya kan sudah punya bukti. Saya ngurusi pesantren di Semarang itu gratis semuanya. Dan nyatanya sampai sekarang survive, bahkan masih punya saldo. Jadi ngapain ragu-ragu? Dan untung ketika saya mengajak teman-teman untuk membuat yayasan, termasuk Pak Mu'alif, waktu rapat bersama begitu, saya pertanyakan, gimana nih kita bikin pesantren kita untuk calon imam, yang calon imam ini kita rekrut anak-anak yang sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, kita latih untuk menjadi imam masjid dan menjadi ustadz. Nanti di situ kita ajari pelajaran-pelajaran yang mereka bisa membimbing masyarakat di masjid. Apakah kita gratiskan sementara dalam 1 tahun misalnya untuk menarik minat orang menjadi santri atau seterusnya? Itu aklamasi. Coba ini ada Pak Mu'alif itu. Aklamasi.
Enggak, kita bikin gratis seterusnya. Padahal ya pengurusnya ini ya biasa-biasa saja. Bukan lalu orang yang punya aset triliunan, enggak. Dan kita tidak pernah punya pikiran meminta donatur tetap, tidak. Karena kalau kita minta donatur tetap itu kan orang itu tidak selalu penghasilannya sama, naik turun. Kalaupun dia penghasilannya ada gaji, spendingnya, pengeluarannya kan tidak sama. Kadang-kadang ketika anaknya lagi butuh mau sekolah baru, mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, butuh duit banyak, maka kita tidak pernah minta donatur tetap, enggak. Tapi kita percaya kepada Allah, dan saya meyakinkan pada teman-teman itu di Semarang itu sampai sekarang masih jalan terus, padahal saya tidak kaya. Ya. Jadi bukti-bukti itu kita adu sampai kita tidak ragu-ragu. Nah, misalnya orang ragu-ragu bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah atau bukan, kita harus coba buktikan diri. Ya, kalau tentang Al-Quran ini firman Allah atau tidak, waktu itu kan banyak orang yang meragukan. Dan pada saat Al-Quran diturunkan, untuk orang Arab itu lagi senang-senangnya berkarya puisi atau sastra. Lalu Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan ini kepada hambaku, pada Nabi Muhammad, coba kamu bikin satu surat aja yang sama dengan Al-Quran. Panggil semua teman-temanmu selain Allah. Bisa nggak? Nah, itu kalau misalnya kita itu memang misalnya ada orang yang tidak percaya, coba aja bikin. Ya kalau ternyata nggak bisa, gentleman dong. Udah, aku mengakui bahwa ini betul-betul dari Allah. Ya, itu kalau itu Al-Quran. Yang lain juga begitu. Ya. Kalau kita sudah berhasil mengubah keraguan menjadi keyakinan, maka kita akan lebih mudah mengambil kesimpulan dan keputusan untuk melangkah maju. Keyakinan menyebabkan kita berani melangkah, berani mengerahkan tenaga, dan berani mengeluarkan biaya untuk mencapai tujuan. Ya. Coba firman Allah ini sekaligus ini ngetes, aku ini betul-betul orang mukmin atau tidak. Ini di surat Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, ya, ini yang benar-benar mukmin. Hanyalah, pakai hanyalah, karena di ayat itu ada innama. Innama itu mengkhususkan. Jadi yang namanya orang mukmin hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu ini penting. Karena dengan tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim anfusihim, mereka rela, mereka bersedia bekerja keras, jahadu itu kerja keras, menggunakan harta mereka, menggunakan diri mereka. Jadi mereka bila perlu ngeluarin duit. Ya, ini alhamdulillah saya punya teman-teman pengurus ini, ketika saldonya tipis, ada saja ini aku tambahi. Alhamdulillah. Ya, jadi akhirnya gimana, santri tetap aja makan. Ya, mereka mau menggunakan hartanya dan bahkan dirinya sendiri, pikirannya dan tenaganya dikerahkan untuk itu fisabilillah di jalan Allah. Ya, kalau kita ngurusi pesantren, ngurusi madrasah itu kan di jalan Allah. Dan Pak Mu'alif ngurusi masjid itu di jalan Allah. Nah, orang yang seperti itu baru ulaika humus shodiqun, orang yang jujur ketika mengatakan beriman. Lalu kita perlu meningkatkan iman kita dengan mengukuhkan keyakinan. Kalau sudah hilang ragu-ragunya, kita kukuhkan lagi. Allah mempertanyakan kepada kita, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Kenapa kamu tidak mau beriman, tidak mau meyakini Allah? Sedangkan Rasulullah itu kan sudah mengajak-ngajak kamu dan bahkan
mengajak komitmenmu, ya, mengajak kalian membuat komitmen kalau kalian memang betul-betul mukmin. Lalu keyakinan itu akan mendorong kita berjuang. Berjuang itu tidak harus mengeluarkan duit, ya. Kita berjuang untuk sholat tepat waktu itu juga perlu berjuang itu. Karena kita harus bangun pagi-pagi, dan kalau misal masjidnya agak jauh kita mesti mengeluarkan kendaraan yang itu juga butuh biaya dan sebagainya. Jadi keyakinan itu mendorong kita untuk siap berjuang dalam arti kerja keras dan membantu biaya perjuangan mulai dari awal. Nah, ini kalau perjuangan dari awal itu begitu. Misalnya waktu itu Rasulullah kan mengerahkan para pemuda, bukan hanya para pemuda, siapa saja yang mau untuk menghadapi musuh yang akan menyerbu Madinah. Nah, terus ada yang menyerahkan hartanya untuk membeli logistik, untuk membeli pedang dan sebagainya. Nah, terus ada yang istimewa, ya. Umar bin Khattab misalnya menyerahkan hartanya, jumlahnya banyak sekali. Ditanya Rasulullah, kok banyak sekali? Oh ya, itu separuh dari harta saya. Oh ya udah. Terus Abu Bakar datang bawa harta banyak juga. Kok banyak sekali? Dia bilang, iya itu seluruh aset saya itu. Loh, seluruh aset. Terus keluargamu bagaimana? Dia bilang, keluargaku saya serahkan kepada Allah. Nah, itu saking yakinnya. Nah, ini Allah menganjurkan, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi miratus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. Kenapa kamu tidak mau bersedekah membantu kegiatan di jalan Allah? Padahal apa? Semua yang kalian miliki itu kan bakal diwarisi oleh Allah. Coba, kita punya aset triliunan, kalau kita meninggal, kalau ada anak-anak kita, ya anak-anak kita yang mewarisi. Kalau nggak ada, ya kembali kepada Allah. Dan pada hakikatnya memang begitu kita meninggal, harta itu ditarik kembali oleh Allah. Maka seseorang yang meninggal, hartanya itu menjadi asetnya Allah. Tapi karena Allah tidak membutuhkan harta, dikembalikan kepada keluarga. Silahkan ini kamu bagi, tapi menurut polisinya Allah. Maka membagi waris harus sesuai dengan bimbingan Allah, karena pada hakikatnya hartanya orang meninggal itu kembali lagi kepada Allah. Kita lahir tidak punya apa-apa, setelah kita mempunyai kekayaan itu milik Allah, kita hanya disuruh mengelola. Nanti ketika kita meninggal, kekayaan itu kembali lagi kepada Allah, kemudian dikembalikan lagi kepada kita. Cara mengembalikannya harus mengikuti polisinya Allah, yaitu hukum waris. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini membantu kita untuk mengatasi keraguan-raguan, sehingga kita bisa beriman kepada Allah dengan keyakinan. Ya, ringkasnya, keraguan itu menyebabkan kemandekan tanpa keputusan dan langkah. Keraguan bisa menyebabkan kemunafikan dan kekafiran. Keraguan bisa membuat orang malas, bisa membuat masyarakat berselisih dan tidak berani berjuang. Kita tinggalkan keraguan dan kita bangun keyakinan. Keyakinan kita bangun dengan belajar sampai kita bisa mengetahui yang lebih tepat. Dengan pengetahuan yang lebih tepat, maka kita bisa yakin, lalu kita berani melangkah. Nah, keyakinan itu bisa memperkuat iman dan mendorong kita berani berjuang. Semoga Allah menghilangkan keraguan di hati kita dan menambah keyakinan kita dalam keimanan. Amin.